Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik anak-anak, kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Baik anak-anak, perlu kita ketahui bahwa ada 5 bagian atau ada 5 hukum untuk nun sukun atau nun mati dan tanwin. Pertama ada istilah idhar halqi. Ya, kemudian ada idgham bi ghunnah. Yang ketiga ada idgham bila ghunnah. Yang keempat ada iqlab, dan yang kelima ada ikhfa hakiki. Insyaallah kita akan bahas satu persatunya. Kali ini kita akan bahas yang pertama, yakni tentang idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Idhar anak-anak artinya jelas, ya, terang. Idhar. Sementara halqi artinya kerongkongan. Ya, kerongkongan. Jadi yang dimaksud dengan halqi di sini adalah huruf-huruf yang tempatnya ada di kerongkongan, atau istilahnya huruf halqi. Ada 6 huruf halqi. Kita baca dari sebelah kanan. Yang pertama adalah hamzah, bukan alif ya, tapi hamzah. Hamzah itu alif yang berharokat. Kalau alif itu tidak berharokat. Kemudian huruf halqi ada ha, kha, ain, ghain, dan ha. Ya, ini disebut dengan huruf-huruf halqi. Adapun pengertian idhar halqi dalam ilmu tajwid di sini adalah yakni apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Ya, salah satu huruf yang disebutkan tadi. Cara bacanya itu harus jelas, ya, harus terang sebagaimana arti dari idhar tersebut. Jadi dibacanya tidak didengungkan. Baik, contoh. Kita ambil contoh masing-masing huruf. Ya, kali ini contoh dari nun sukun atau nun mati. Ini bertemu dengan hamzah. Contohnya adalah min ayyi syai'in khalaqah. Nah, di situ ada min ayyi, nun mati bertemu dengan hamzah. Ini ada di surat Abasa ayat 18. Kemudian contoh yang kedua, bertemu dengan ha. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Ada nun ketemu, ada nun sukun ketemu dengan ha, dibacanya jelas. Wanhar. Bukan wanhar, bukan ya. Jadi jelas langsung dibacanya wanhar. Yang berikutnya bertemu dengan huruf kha. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan seterusnya. Jadi ada man khafa, nun mati ketemu dengan kha, dibacanya jelas. Berikut bertemu dengan ain. Ini ada di surat Al-Fatihah ayat yang terakhir ya. Siratal ladzina an'amta, itu dibacanya jelas. Yang berikut bertemu dengan ghain, ada di surat Al-Hijr ya, ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min khil. Itu min khillin, itu adalah dibacanya jelas, nun sukun ketemu dengan ghain. Yang terakhir contoh dari nun sukun, yakni bertemu dengan huruf ha. Ya, bertemu dengan huruf ha. Fa anta anhu talaha. Ini ada di surat Abasa ayat ke 10 ya.
fa anta anhu jelas dibacanya. Baik, itu beberapa contoh yang dari nun sukun atau nun mati. Berikutnya contoh dari tanwin. Baik, tanwin ini bisa an, bisa in, bisa un. Tanwin sama artinya dengan fathatain ya, fathatain. Itu fathah dua ya. Fathah dua, ada istilah kasrotain. Ya, kasroh dua di bawah, kemudian ada domatain, domahnya dua. Itu disebut dengan istilah tanwin. Jadi kalau ada tanwin baik an, in maupun un, kemudian bertemu dengan salah satu huruf halqi. Contoh bertemu dengan hamzah. Ada di surat Al-Falaq. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Nah, itu hasidin ada kasrotain. Ya, bertemu dengan hamzah. Hasidin idza hasad. Dibacanya jelas atau terang. Kemudian berikutnya contoh dari tanwin bertemu dengan huruf ha. Ada di surat Al-Qari'ah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ya, tanwin bertemu dengan huruf ha. Berikutnya yang bertemu dengan kha. Ada di surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarratin khairan yarah. Ya, tanwin atau kasratain bertemu dengan kha, dibacanya jelas. Berikut yang contoh ketemu dengan huruf ain. Ada di surat At-Takatsur. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, yauma idzin anin na'im bertemu dengan ain, dibacanya jelas. Berikut bertemu dengan huruf ghain. Ini ada di surat At-Tin ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Ada domatain, ada tanwin bertemu dengan huruf ghain ya, dibacanya jelas. Dan yang terakhir bertemu dengan ha. Ada di surat Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, salamun, munnya itu adalah tanwin bertemu dengan huruf ha, dibacanya jelas. Baik, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin dari idhar halqi. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa langsung dipraktekkan ketika menemukan hukum seperti ini ketika membaca Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.